Selamat pagi peserta pemaparan rencana hasil kerja orientasi P3K Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Yang pertama yang saya hormati Bapak Rianto Dwi Utomo sebagai mentor dari angkatan 63, 64, 67. Yang kedua yang saya hormati teman-teman peserta orientasi Seminar Pemaparan Rencana Hasil Kerja Orientasi P3K Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Sebelum acara kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu supaya kegiatan pagi hari ini bisa berjalan lancar. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih. Selanjutnya akan ada sambutan dari Bapak mentor kita, Bapak Rianto, selaku Kepala SMKN 1 Bangsri. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta mentoring orientasi nilai dan etika di pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pertama-tama marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita sudah diberikan segala nikmat karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat. Ibu bapak yang saya hormati, pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan seminar terkait dengan pelaksanaan orientasi nilai dan etika bagi P3K pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Yang sebelumnya pada mentoring kali ini di angkatan 63 sampai 67 ya, dimulai pada tanggal 21 November 2024 dan sampai pada hari ini di hari terakhir tanggal 28 November 2024 yang nanti akan dilaksanakan proses seminar bagi peserta. Kemudian untuk laporan kegiatan mentoring tolong untuk segera nanti diselesaikan setelah seminar. Ada nanti revisi, segera di revisi kalau nanti ada revisi. Kemudian kami berharap di saat nanti pelaksanaan seminar itu juga ada waktu juga ya. Jadi masing-masing peserta itu bisa mengatur waktu, memanajemen waktu dengan baik, karena dengan waktu yang terbatas nanti semua peserta bisa melaksanakan kegiatan seminar dengan lancar dan baik. Dan kami juga berharap semoga pada kegiatan seminar pada hari ini dari pagi sampai selesai nanti bisa berjalan dengan lancar, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, semoga bisa mempersiapkan dengan baik dan melaksanakan presentasi seminar kegiatan dengan baik. Dan kami akhiri
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rianto Dwi Utomo. Acara selanjutnya pemaparan materi rencana hasil kerja. Peserta selanjutnya Ika Heni Wahyuningsih SPD. Waktu dan tempat kami persiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Dan saya hormati Bapak Rianto Dwi Utomo selaku mentor, kemudian Bapak Ibu guru selaku peserta orientasi P3K Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Sebelumnya di sini saya akan melakukan pemaparan rencana hasil kerja saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ika Heni Wahyuningsih. Saya dari SMK Negeri 1 Bansri. Di sini saya mengajar jurusan pemasaran. Rencana hasil kerja atau RHK, rencana hasil kerja merupakan perencanaan rinci yang berisi target kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu. Berikut rencana hasil kerja tahunan saya. Yang pertama, 1. Terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Kemudian yang kedua, tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipatif. Kemudian yang ketiga, terlaksananya peningkatan kualitas praktek pembelajaran guru. Berikut yang pertama, terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Kemudian rencana hasil kerja saya, terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian asesmen yang mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan. Kemudian aspek dan indikator kinerja. Yang pertama, kualitas, tingkat kehadiran di dalam kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan. Kemudian kuantitasnya, persentase keakuratan berkas yang dibuat. Kemudian waktu yang dibutuhkan yaitu 6 bulan. Kemudian kegiatan dan tahapan. Yang pertama, melakukan tugas pembelajaran, penilaian, dan mengisi kehadiran guru di dalam kelas. Lalu output kegiatannya, tersusunnya rekapitulasi kehadiran guru di kelas dan perangkat penilaian atau asesmen. Penerapan nilai-nilai berakhlak. Saya mengisi rekapitulasi kehadiran guru mengajar dengan jujur, disiplin, tanggung jawab atau akuntabel. Kemudian yang kedua, tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipatif. 1. Rencana hasil kerja. Tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, aspek dan indikator kinerja. 1. Kualitas tingkat kontribusi penyusunan dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP dengan standar yang digunakan. Kemudian kuantitas, persentase keakuratan berkas yang dibuat. Waktu yang dibutuhkan yaitu 6 bulan. Kemudian yang ketiga, kegiatan dan tahapan, yaitu menyusun perangkat pembelajaran meliputi capaian pembelajaran, terus ATP, kemudian modul ajar dan administrasi lainnya. Kemudian yang keempat, output kegiatan menyusun dokumen perangkat pembelajaran. Lalu yang kelima, penerapan nilai-nilai berakhlak. 1. Saya mencari referensi dan dasar penyusun modul ajar yang benar untuk meningkatkan kompetensi. Yang kedua, saya membuat modul ajar dengan memperhatikan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Atau
atau berorientasi pada pelayanan. Yang ketiga, menyusun modul ajar dengan jujur dan tanggung jawab atau akuntabel. Yang keempat, saya berdiskusi dengan rekan sejawat tentang penyusunan modul ajar secara tepat waktu atau kolaboratif. Selanjutnya yang ketiga, terlaksananya peningkatan kualitas praktek pembelajaran guru. Yang pertama, rencana hasil kerja meningkatkan praktek aktivasi kognitif yang berfokus pada aktivitas interaktif. Yang kedua, aspek dan indikator. Kualitas tingkat upaya pembelajaran yang memvalidasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Kemudian kuantitas, persentase keakuratan tugas yang dibuat, dan waktu yang dibutuhkan 6 bulan. Kegiatan dan tahapan, menyusun laporan observasi kelas yang berfokus pada aktivitas interaktif praktek manajemen kelas. Kemudian output kegiatannya yaitu lembar observasi kelas. Yang kelima, penerapan nilai-nilai berakhlak. 1. Saya mencari referensi dari berbagai sumber untuk meningkatkan praktik aktivasi kognitif yang berfokus pada aktivitas interaktif atau adaptif. Yang kedua, saya menghargai saran dan masukan yang diberikan teman sejawat untuk terciptanya kerjasama sinergis yang lebih baik atau kolaboratif. Kemudian yang ketiga, saya memperhatikan keselarasan antara metode yang digunakan untuk meningkatkan praktek aktivasi kognitif yang berfokus pada aktivitas interaktif atau harmonis. Sekian. Apakah Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Silakan Ustaz. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya kepada Bu Dewi tentang LHK-nya. Bagaimana sih penerapan nilai-nilai berakhlak dalam kegiatan pembelajaran? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ustaz atas pertanyaannya. Nah, untuk penerapan nilai-nilai berakhlak dalam kelas itu saya mencari referensi dari berbagai sumber untuk meningkatkan praktek aktivasi kognitif yang berfokus pada aktivitas interaktif. Misalnya saya menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan. Misal saya mencari referensi video dari YouTube yang digunakan untuk proses pembelajaran di dalam kelas. Itu. Kemudian ini juga bisa saya memperhatikan keselarasan antara metode yang digunakan untuk meningkatkan praktek aktivasi kognitif yang berfokus pada aktivitas interaktif atau harmonis. Misalnya di dalam jurusan pemasaran, guru pemasaran itu biasanya mengadakan kolaborasi antara guru-guru dengan yang lainnya. Misalnya guru pemasaran dengan guru normaga seperti itu. Begitu terus bagaimana? Sudah cukup. Terima kasih. Pak Rianto, apakah ada pertanyaan? Pertanyaan terkait dengan nilai dan etika pendidikan itu. Jadi bagaimana pandangan atau pendapat dari pendidikan itu terkait dengan pentingnya nilai dan etika dalam pelaksanaan tugas pendidikan ini sebagai ASN dan ibadah. Baik, terima kasih Pak Rianto. Terkait nilai dan etika yang saya terapkan sebagai ASN, yaitu kita bisa menerapkan etika yang baik, misalnya kepada atasan atau rekan sejawat. Begitu. Kemudian melaksanakan kegiatan yang disiplin, misalnya mengumpulkan tugas dengan sesuai dengan tepat waktu. Seperti itu Pak Rianto. Sekian Bapak Ibu semuanya, presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pemaparan
rencana hasil kerja orientasi P3K Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Semoga acara kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Dan sebelum saya tutup acara pada pagi hari ini, saya minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan doa untuk kita semua, semoga acara pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa, kita silakan. Terima kasih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.